Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1, yaitu tentang equilibrium. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang supply. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa banyak konsumen menawarkan barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang hal ini adalah definisi kurva penawaran. Untuk setiap harga, berapa banyak barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, market equilibrium. Setiap peminta dan pemasok diasumsikan menganggap harga sudah ditentukan di luar kendali mereka atau price taker, dan sekedar menentukan respons terbaik mereka berdasarkan harga pasar tersebut. Pasar yang dimana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut pasar kompetitif. Meskipun harga pasar mungkin tidak tergantung pada tindakan salah satu agen dalam pasar yang kompetitif, tindakan semua agen bersama-sama itulah menentukan harga pasar. Sehingga keseimbangan suatu barang adalah harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran bersilangan. Jika D dikali P menjadi kurva permintaan pasar dan SP sebagai kurva penawaran pasar, harga equilibrium adalah harga P bintang yang menyelesaikan persamaan. Jika harga P kecil dari P bintang, di mana permintaan lebih besar dari penawaran, produsen dapat menjual barang-barang mereka lebih dari harga yang berlaku kepada para konsumen. Dengan semakin banyaknya produsen yang menyadari hal ini, harga pasar akan terdorong ke titik di mana permintaan dan penawarannya itu sama. Jika P besar dari P bintang, sehingga permintaan lebih sedikit daripada penawaran, maka beberapa produsen tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual. Satu-satunya cara mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkannya dengan harga yang lebih rendah. Kelebihan penawaran memberikan tekanan ke bawah pada harga pasar. Hanya jika jumlah yang ingin dibeli orang pada harga tertentu sama dengan jumlah yang ingin dijual pada harga tersebut, pasar akan berada dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya, inverse demand and supply curve. Dapat kita lihat pada gambar, contohnya kurang jelas. Kemudian, taxation with linear demand and supply. Pengenaan pajak. Untuk mempelajari dampak pajak, kita dapat menggeser kurva permintaan ke bawah, seperti pada panel A, atau geser kurva penawaran ke atas, seperti pada panel B. Harga equilibrium yang dibayar oleh peminta dan yang diterima oleh pemasok akan tetap sama. Misalkan kurva permintaan dan penawaran keduanya linier. Kemudian, jika kita memberlakukan pajak di pasar ini, equilibrium ditentukan oleh persamaan. Kemudian, Pareto efisiensi. Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan. Terdapat dua prinsip yang perlu diperhatikan dalam teori fundamental dari ekonomi kesejahteraan. Yang pertama, menjelaskan kepada kita bahwa ekonomi adalah persaingan, dan kondisi yang memuaskan adalah efisien Pareto.
Dan teori kedua mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralisasi. Efisiensi menurut perspektif pasar tunggal terjadi pada saat marginal benefit sama dengan marginal cost. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi exchange pada bab 32. The Edgeworth Box. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edgeworth yang dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Satu kotak Edgeworth memungkinkan kami untuk menggambarkan endowment dan preferensi dua individu dalam satu diagram yang mudah digunakan, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi sebuah kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indifferent dan endowment dari orang-orang yang terlibat. Kotak Edgeworth yang ditunjukkan pada gambar di samping dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep ini secara grafis. Menggunakan diagram teori konsumen standar untuk mengilustrasikan endowment dan preferensi konsumen A. Kami juga dapat menandai pada sumbu-sumbu ini total jumlah setiap barang dalam perekonomian, jumlah yang dimiliki A ditambah jumlah yang dimiliki B dari setiap barang. Sebuah kotak yang berisi kumpulan kemungkinan bundel dari dua barang yang A dapat menampung. Dengan menggambarkan kurva indifferent A dengan cara yang biasa, tetapi kurva indifferent B mengambil bentuk yang agak berbeda. Untuk membangunnya, ambil diagram standar untuk kurva indifferent B, putar terbalik dan taruh di kotak Edgeworth. Ini memberi kita kurva indifferent B pada diagram. Jika kita mulai dari asal A di pojok kiri bawah dan naik dan ke kanan, kita akan pindah ke alokasi yang lebih disukai oleh A. Saat kita bergerak ke bawah dan ke kiri, kita akan pindah ke alokasi yang lebih disukai oleh B. Kotak Edgeworth memungkinkan untuk menggambarkan bundel konsumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, alokasi yang layak, dan preferensi kedua konsumen. Dengan demikian, memberikan gambaran lengkap tentang ekonomi karakteristik yang relevan dari kedua konsumen. Selanjutnya yaitu trade. Wilayah di mana A adalah lebih baik daripada endowment-nya terdiri dari semua berkas kurva indifferent, melalui wilayah di mana B adalah lebih baik daripada endowment-nya terdiri dari semua alokasi yang di atas dari sudut view kurva indifferent melalui W. Pareto Efficient Allocation. Alokasi yang efisien Pareto. Pada alokasi efisien Pareto seperti M, setiap orang berada pada kurva indifferent setinggi mungkin. Mengingat kurva indifferent orang lain, itu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Selanjutnya, alokasi efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana 1. Tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik. 2. Tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Himpunan dari semua titik efisien Pareto dalam kotak Edgeworth dikenal sebagai himpunan Pareto atau kurva kontrak. Nama terakhir berasal dari gagasan bahwa semua kontrak akhir untuk perdagangan harus berada di set Pareto. Jika tidak, itu tidak akan final, karena akan ada beberapa perbaikan itu bisa dibuat. Perangkat Pareto menjelaskan semua kemungkinan hasil dari perdagangan yang saling menguntungkan dari mulai di mana saja di dalam kotak. Jika kita diberi titik awal, endowment awal untuk setiap konsumen,
kita dapat melihat subset dari set Pareto yang lebih disukai oleh setiap konsumen daripada endowment awalnya. Kemudian market trade, keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan atas kumpulan alokasi efisien Pareto sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya, proses perdagangan yang telah kami jelaskan sangat umum. Pada dasarnya kami hanya mengasumsikan bahwa kedua pihak akan pindah ke beberapa alokasi di mana keduanya dibuat lebih baik. Gross demand and net demand. Gross demand adalah jumlah yang ingin dikonsumsi orang tersebut. Net demand adalah alat jumlah yang ingin dibeli orang tersebut. Permintaan kotor agen A untuk barang satu, katakanlah adalah jumlah total barang satu yang dia inginkan dengan harga yang berlaku. Permintaan bersih agen A untuk barang satu adalah perbedaan antara permintaan total barang satu yang dimiliki oleh agen A. Dalam konteks analisis ekuilibrium umum, permintaan bersih kadang-kadang disebut permintaan berlebih. Selanjutnya, Walras Law. Menggunakan notasi yang ditetapkan di atas hukum, Walras menyatakan itu. P1Z1 dikali P1P2 ditambah P2Z2 dikali P1P2 sama dengan 0. Artinya, nilai permintaan berlebih agregat identik dengan 0. Mengatakan bahwa nilai permintaan agregat identik dengan 0 berarti nilai tersebut 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga Sekarang kita dapat melihat dari mana hukum Walras berasal, karena nilai permintaan berlebih setiap agen sama dengan 0. Nilai jumlah permintaan berlebih dari agen harus sama dengan 0. Sekarang kami dapat menunjukkan bahwa jika permintaan sama dengan penawaran di satu pasar, permintaan juga harus sama dengan penawaran di pasar lain. Selanjutnya, eksistensi ekuilibrium. Keberadaan keseimbangan kompetitif penting karena berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi. Ekonom awal mencatat bahwa dalam pasar dengan K barang, ada K dikurang 1 harga relatif yang harus ditentukan, dan ada K dikurang persamaan ekuilibrium 1 yang menyatakan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran di setiap pasar. Karena jumlah persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui, mereka menegaskan bahwa akan ada solusi di mana semua persamaan terpenuhi. Kelebihan agregat fungsi permintaan adalah fungsi yang berkelanjutan. Ini berarti secara kasar bahwa perubahan kecil pada harga hanya akan menghasilkan perubahan kecil permintaan agregat. Perubahan kecil pada harga seharusnya tidak mengakibatkan lonjakan besar pada kuantitas yang diminta. Equilibrium and efficiency. Alokasi ekuilibrium pasar adalah Pareto efisien. Buktinya adalah alokasi di kotak Edgeworth adalah Pareto efisien. Jika kumpulan paket yang disukai A tidak memotong kumpulan paket yang disukai B, tapi di ekuilibrium pasar kumpulan paket yang disukai oleh A harus berada di atas kumpulan anggarannya. Dengan demikian, dua kumpulan alokasi pilihan tidak dapat berpotongan. Ini berarti bahwa tidak ada alokasi yang lebih disukai oleh kedua agen daripada alokasi ekuilibrium, sehingga ekuilibriumnya efisien Pareto. Monopoly in the Edgeworth box. Monopoli di kotak Edgeworth, A memilih titik tersebut, kurva penawaran B yang memberinya utilitas tertinggi. The second theorem of welfare economic, jika preferensi bersifat konveks, alokasi efisien Pareto adalah ekuilibrium untuk beberapa set harga. Implication of the first welfare theorem.
Asumsi implisit penting dalam teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa agen benar-benar berperilaku kompetitif. Kalau memang ada saja dua agen, seperti dalam contoh kotak Edgeworth, maka kecil kemungkinan mereka masing-masing akan mengambil harga seperti yang diberikan. Sebaliknya, agen mungkin akan melakukannya mengenali kekuatan pasar mereka dan akan berusaha menggunakan kekuatan pasar untuk memperbaiki posisi mereka sendiri. Konsep equilibrium kompetitif hanya masuk akal bila ada cukup agen untuk memastikan bahwa masing-masing berperilaku kompetitif. Akhirnya, teorema kesejahteraan pertama hanya menarik jika kompetitif equilibrium benar-benar ada. Teorema kesejahteraan kedua menyiratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Apapun lokasi Pareto yang efisien yang Anda inginkan dapat didukung oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar secara distribusi netral, apapun kriteria untuk didistribusikan kesejahteraan yang baik atau adil, sehingga dapat menggunakan pasar kompetitif untuk mencapainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.